Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Alisi Agustin dari NIM terakhir 217. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum terbaru yang tengah disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum merdeka sendiri merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat. Sudah diadopsi 3.000 sekolah di Indonesia. Selanjutnya, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat bakat peserta didik. Kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik juga untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Di sisi lain, guru memiliki kebebasan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Mulai tahun 2022 hingga 2023, Satuan Pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Selanjutnya, tujuan kurikulum merdeka. Yang pertama, meningkatkan kesesuaian kurikulum. Salah satu tujuan utama kurikulum merdeka adalah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan sekolah mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi lingkungan mereka. Sekolah diberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum yang adaptif terhadap perubahan dan dunia pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Dengan memberikan otonomi kepada sekolah untuk merancang kurikulum merdeka sendiri, pendidikan diharapkan lebih berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Hal ini memungkinkan pendidikan yang lebih dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan guru. Tujuan lain dari kurikulum merdeka adalah meningkatkan keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Dengan memberikan peran yang lebih aktif kepada guru, diharapkan untuk dapat menjadi pemimpin pendidik yang lebih efektif. Kurikulum merdeka mendorong guru untuk berkolaborasi dan berbagai pengalaman dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, mendorong kreativitas. Hal ini bertujuan untuk mendorong kreativitas dalam pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum sekolah dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif, menarik, dan efektif. Kurikulum ini menyediakan ruang bagi siswa untuk menguji dan menerapkan ide-ide baru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran ini dilakukan secara terdiferensiasi sehingga siswa dapat mendalami konsep sesuai waktu yang dibutuhkan dan guru dapat memilih perangkat ajar sesuai karakteristik siswanya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran ini merupakan proyek penguat profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5 yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi umum siswa. Yang terakhir, pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat yang dimiliki siswa serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidik. Selanjutnya, implementasi pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen ini merupakan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, pengembangan, serta pencapaian dari pembelajaran. Asesmen ini pada umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran. Kemudian hasil asesmen akan digunakan sebagai dasar dalam penentukan perencanaan yang lebih lanjut. Tahap yang kedua yaitu proses pembelajaran yang akan dilakukan selama periode tahun ajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Selain itu, guru juga bisa mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka supaya pembelajaran dapat lebih tepat sasaran.
Dan tahap yang ketiga yaitu setelah melakukan asesmen diagnostik dan perencanaan, yang terakhir yaitu pembelajaran. Yaitu selama masa pembelajaran, guru tidak akan melaksanakan sesuai perencanaan, namun juga melakukan asesmen formatik secara berkala. Hal ini bertujuan agar guru bisa mengetahui seperti apa proses pembelajaran siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya, manfaat kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, sekolah bersinergi dengan pemerintah daerah dan orang tua bisa menentukan solusi yang efektif untuk menjawab tantangan pendidikan yang terjadi di setiap sekolah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik. Yang kedua, kinerja guru menjadi lebih fokus karena akan pengurangan beban administrasi. Dan yang ketiga, peserta didik bisa mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat melalui lembaga sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia yang saat ini sedang disosialisasikan dan diadopsi. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat dengan fokus pada pembelajaran yang lebih mendalam dan bervariasi. Kurikulum Merdeka memberi guru kebebasan untuk memilih alat ajar sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan individu. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.